Kita masih di mistis karena mereka benar-benar ada. Kisah masih Dimas kutip dari m.dream.co.id. Sebuah kisah yang diceritakan dari negeri seberang, tepatnya dari Malaysia. Diceritakan pengalaman seorang gadis Malaysia bernama Atirah yang sebelumnya diajak oleh salah seorang sahabatnya untuk ikut pulang ke desa neneknya. Atirah pada saat itu mengiyakan karena sudah lama juga ia tidak merasakan suasana dan keindahan desa. Nama desanya adalah Desa Perlis. Namun entah kenapa, dalam perjalanan menuju Perlis, hati Atirah yang awalnya bersemangat tiba-tiba jadi gelisah. Sesampainya di tempat tujuan, Atirah dibuat kagum oleh keindahan desa yang hijau dan tenang. Namun entah kenapa rasa tidak nyaman itu kembali muncul waktu Atirah sampai ke area rumah nenek Salwa. Salwa adalah sahabatnya yang mengajaknya ke desa itu. Mungkin salah satu alasannya karena rumah berbahan papan itu terlihat reot dan usang. Bahkan di depan rumah itu ada perkebunan sawit. Dan rumah itu terpisah sangat jauh dari tetangga-tetangganya. Saat malam gelap dan sunyi, bahkan lampu jalan pun tidak berfungsi sama sekali. Jadi keadaan sekitar benar-benar sangat gelap dan menyeramkan. Saat itu, sesaat sebelum mereka tertidur, Salwa dan Atirah sempat berbincang-bincang. Salwa menceritakan tentang tingkah segelintir warga kampung neneknya. Menurut Salwa, sebagian orang di desa itu suka melakukan syirik, seperti menyimpan pusaka dan memelihara jin. Bahkan menurut Salwa, neneknya juga sering menerima gangguan. Namun katanya neneknya sudah terbiasa sama itu. Maka dari itu Salwa meminta Atirah untuk gak terlalu merasa takut dan khawatir kalau mendengar atau melihat sesuatu. Entah kenapa justru cerita Salwa ini membuat Atirah semakin gelisah. Hingga akhirnya, sekitar pukul 2 pagi, Atirah tiba-tiba merasa ingin buang air kecil. Melihat Salwa sedang tertidur, Atirah gak tega untuk membangunkan Salwa dan meminta tolong untuk diantarkan ke kamar mandi. Akhirnya, ia memberanikan diri pergi ke kamar mandi sendirian. Setelah Atirah selesai kamar mandi, ia beranjak keluar dari kamar mandi dan kaget bukan main. Persis di depan pintu kamar mandi, Atirah melihat seorang wanita tua yang tiba-tiba muncul di depannya. Sosok nenek itu mengurutkan keningnya sambil menarik-narik rambutnya sendiri.
Mulutnya berulang kali menyebut tentang kematian. Ia juga menyebut tentang warisan tanah dan harta benda yang Atira bahkan tidak mengerti sama sekali maksudnya apa. Tanpa pikir panjang, Atira langsung berlari ke kamarnya dan membangunkan Salwa yang juga ikut kaget dengan kejadian itu. Sosok itu masih ada di sana. Atira dan Salwa sama-sama melihatnya. Sosok nenek tua yang terus mengoceh tentang harta warisan. Namun tiba-tiba dari kejauhan mereka mendengar semacam bunyi kerincing gelang kaki dan juga cakaran di dinding. Dan tepat ketika suara itu muncul, makhluk itu pun perlahan-lahan menghilang. Mereka masih khawatir, masih takut, masih syok. Mereka berdua berpelukan sambil menangis. Hingga tiba-tiba sosok nenek itu kembali muncul di hadapan mereka. Tepat di depan wajahnya. Atira berteriak sekencang-kencangnya. Dan Salwa saat itu di sampingnya langsung kejang dan memuntahkan sesuatu berwarna merah yang ternyata adalah darah. Sebelum akhirnya Salwa jatuh pingsan. Seisi rumah langsung heboh. Ada seorang paman yang tinggal bersama neneknya di rumah itu langsung pergi memanggil ustadz dan akhirnya membantu Atira dan Salwa. Saat ustadz belum muncul, Atira sempat melihat makhluk itu hinggap di tiang rumah sambil memandang tepat ke arah dirinya dan juga Salwa. Dan ketika orang-orang mulai berdatangan, sosok itu berteriak kencang lalu menghilang di kegelapan. Anehnya Atira mendengar bahwa ternyata beberapa kali ustadz memang diminta datang untuk memulihkan keadaan yang serupa. Beberapa kali makhluk itu datang ke tempat-tempat orang yang ada di desa tersebut. Namun usai kejadian, Salwa yang sudah sadar, sudah dalam kondisi baik-baik saja, akhirnya mulai bercerita bahwa yang dilihat Atira pada malam kejadian itu adalah jelmaan saudara neneknya. Konon selama ini saudara neneknya menyimpan dendam karena memperebutkan harta warisan. Meskipun sudah mendapatkan bagiannya, saudara neneknya tetap tidak puas dan ia terus mengganggu nenek Salwa dan keluarganya hingga saat ini. Salwa juga menambahkan saudara neneknya itu sangat suka memakai gelang kaki dan juga tinggal sendirian di desa yang sama. Dan warga desa pun tahu bahwa sikap saudara neneknya ini yang suka berbuat syirik hingga banyak yang menjauhi.